nomor berapa? Sekarang masih subkom 5, tapi nomor 5. Nomor 5 ya Bu. Iya. Kalau nomor 4 ini pada saat observasi atau pasca? Refleksi paper, Observe. Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi ini tentang kalau ini kan ada bacaannya bukti yang dukungnya. bukti dukung yang kita kasih link itu Bu. Oh, berarti ini mah di pra ya. Maksudnya kegiatan ini ada di pra, di pra observasi. Terus kemudian yang nomor 6, guru memberikan kesempatan belajar dengan peserta didik sesuai dengan cara belajarnya masing-masing. Itu juga adanya di observasi pada saat itu. Guru memusatkan perhatian pada interaksi, apa Bu, rekaman kan Bu? Jadi intinya Bapak Ibu atau Bu Kina siapin tong 6 yang bagus. Terus sekarang nomor berapa Bu? Subkom 6. Ayo lama, banyak banget ya. Ya ada 14 kalau salah. Ada 14 Bu. Nah, dari hasil yang kita lihat ini, yang kita bedah ini, intinya ada di mana? Di rekaman video. Jadi pada saat kita mengajar, ibu Itu mengajar, divideoin. divideoin, Terus ada penguji juga penguji yang nontonin. nontonin, Yang nilai. ada supervisi lah ya, ada saya lah ya. Nanti ada satu saat ada dengan Bulani. Ya, berarti ini nomor berapa itu? Video dan observe juga Bu. Semuanya kan? Nah itu kita lewatin. Kita ke berikutnya di nomor 7. Jadi nomor 6 itu bukti dukungnya adalah rekaman. Tapi enggak Bu, di bawah masih ada lagi Bu. Yang nomor 6. Iya, yang subkom 6. Iya, tapi nanti di dalam rekaman itu sudah mengandung itu apa belum gitu kan? Oke. Pada saat di rekaman itu apakah sudah mengandung? Iya Bu, ada video semua ya. Sip. Jadi- Lanjut subkom 7. Jadi misalkan nih hasil observasi kelas rekaman ini wawancara itu apakah guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan. Kalau guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan peserta didik tanpa menginterupsi, kamu gak cocok, udah ada jangan tanya yang begitu, berarti kan gak cocok tuh. Berarti saya kasih nilainya berapa? 1 gitu. Tapi kalau misalnya ya lanjut kita dengarkan, walaupun manajemen waktu tetap harus diperhatikan, itu baru dapat nilainya 2. Selanjutnya nomor 7. Kisi-kisi soal penilaian. Apa tuh? RPP, di RPP ya. Guru menyusun alat penilaian. Berarti RPP pra ini mah alat penilaian jangan lupa. Guru melaksanakan penilaian di observasi. Terus kemudian apa lagi nih? Guru menganalisis. Ini di pra juga sebenarnya. Kan sebelum kita kasihin ke anak, kita analisis dulu kan betul soalnya. Apakah termasuk sulit, sedang, atau mudah. Tapi di sini setelah kayaknya deh Bu. Analisa butir soal. Daftar siswa yang membutuhkan iya kan? remedia. Kan itu analisis butir soal titik apa koma? Titik koma. Titik koma berarti 1 poin kan. Kemudian daftar siswanya yang membutuhkan berarti apa itu? Kalau gampangnya kita sebut Kita kan analisis. daftar Daftar nilai. Ya. Jadi harus ada daftar nilai, jangan lupa Bu, catat Bu. Daftar nilai. Bisa pas observe, bisa pas
pasca. Sebagai tindak lanjut bisa untuk RTL. Lanjut, jurnal refleksi guru kuesioner umpan siswa itu mau bentuknya apa? Buku, Bisa kertas saya Bu, paper. kertas, paperless ya, tapi tetap harus terdokumentasikan. Berikutnya, guru memanfaatkan hasil penilaian. Oke, berarti ini pasca. Tapi apa bukti dukunnya? Dari daftar nilai. Remedial, penayaan, bukti dukungnya itu. Perubahan perencanaan pembelajaran, maksudnya kayak Iya. PTK kalau misalkan ini jelek, ya kan? Berarti bisa remedial berupa soal, bisa remedial Enggak Bu, ini kaitannya dengan guru. Gurunya berarti itu apa namanya, modul ajarnya. iya, Itu yang modul diubah. ajarnya diperbaiki gitu Iya. misalnya ya, kalau emang harus diperbaiki. Iya. Lanjut di menu berikutnya, yaitu kompetensi kepribadian. Ada 3 subkom: guru menghargai, guru mengembangkan kerjasama. Itu mah ada di mana? Rencana pembelajaran materi ajar. Oh, ada Natula Bu, buku Natulen. Itu catat Bu di perangkat kelas termasuknya. Mana Bu Yang nomor 2, Subkom berapa? kepribadian. Bukan, yang apa tadi? Subkom 8. Emang ada, masih ada 8-nya. 8 itu rekaman Bu pokoknya. Subkom 7 ya, saya melewati Subkom 7 maaf. Subkom 7, udah kan? Subkom 7 udah. Subkom 8. Gak ada. Ada Subkom 8, tapi itu udah materinya beda. Iya. Kompetensi yang dinilainya yaitu berupa kepribadian guru. Nah, di antaranya yang nomor 2 itu harus ada buku Notula. Perbaiki lagi namanya. Kalau habis rapat kita, sebenarnya ini juga bisa jadi Notula loh. Iya nggak? Oh, iya. Kan bertiga udah lebih dari 2. Nanti catatlah ya di Notula ya. Saya tanda tanganin. Terus kemudian yang nomor 1, menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila. Itu dia apa Bu? Ini ada foto video berupa guru ikut upacara bendera keagamaan, peringatan hari besar. Iya. Oke. Itu berarti di luar kelas ya Bu? Iya. Nah, ini kegiatan yang ada di luar kelas. Berupa foto video. Bisa nanti kalau mau misalnya banyak gitu ya, Ibu nggak puasa, aku kan pernah juga tahiyat, pernah puasa, pernah Isra Mi'raj, banyak kan. Maka supaya tidak penuh, di dalam satu lembar kertas ada tulisannya Google Drive-nya, link Google Drive-nya. Jadi kalau ada yang mau meriksa, linknya itu yang akan kita ambil gitu. Jadi nggak perlu foto semuanya, kita print, kita sediakan di situ. Yang membutuhkan bukti-bukti banyak boleh digituin aja. Nah kalau kayak Notula rapat ini kan buku, ya masa di link gitu kan. Itu Notula, bahwa kita itu tidak sendiri-sendiri, selalu bekerja sama. Terus kemudian yang ketiga, guru saling menghormati dan menghargai teman. Nah ini bisa Bu jadiin dokumentasi. Wawancara dengan teman sebelum ini betul ini bisa dijadikan dokumentasi juga. Foto video. Terus catatannya ya. Oke, alhamdulillah dikit. Berikutnya nomor 9. Nomor 9 itu masih kepribadian.
observasi, langsung survei, wawancara. Jadi kita ada sama peserta didik, ada Iya. orang tua, ada teman sejawat. Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat terhadap semua peserta didik. Ini bentuknya apa ini? Wawancara. Boleh Bisa lah, dokumentasi juga. dokumentasi komunikasi. Boleh nanti saya bikinin kayak semacam survei gitu. Ibu checklist gitu. Saya bikinnya instrumen itu, Bu. Jadi di dalam instrumen yang saya buat itu saya set tapi buat anak, bukan buat orang tua. Ini kan pribadi. Iya, maksudnya anak-anak menilai saya. Boleh, itu juga bisa. Tapi untuk orang tua saya belum buat. Jadi di sini kan diminta survei atau wawancara gitu kan. Lengkapin aja Bu emang. Sama orang tua juga. Nggak apa-apa. Terus kemudian yang jadwal apa nih? Observasi bersama. Guru mau membagi pengalaman dengan teman sejawat, berarti ini ada sesi refleksi ya gitu. Untuk diobservasi oleh rekan kerja waktu itu saya nunggu punah. Bisa Bu videonya. Bisa. Refleksi juga bisa. Aku itu pernah loh berhasil cara memahamkan anak tentang materi ini, itu bisa walaupun sebenarnya ibu tuh juga udah ngelakuin, misalnya dengan serombel. Kemarin tuh aku ngajar bahasa Indonesia itu membuat puisi dengan menyebutkan satu kata, setiap anak menyumbang satu kata jadi puisi. Setelah dibaca pada kakak lucu kan, itu coba Umpan balik yang tahu refleksi ya. refleksi. Coba aja di kelasnya Bu Mona, coba aja di kelasnya Pak Apan, itu berarti kan menyenangkan. Tapi apa ya, minimal gitu loh, minimal anak itu bisa mengekspresikan rasanya. Kan ada olah rasa, olah hati, olah pikir, satu lagi olahraga. Itu yang sekarang lagi digaung-gaungkan di standar proses Permendikdasmen nomor 1 tahun 2020. Oke, itu berikutnya, guru mampu mengelola pembelajaran yang membuktikan bahwa guru dihormati. Video pembelajaran, survei siswa. Berarti ini anak ditanya. Jadi kalau kita dulu waktu CPPG ada Google Form umpan balik nih. Nah, sama guru. Sekarang umpan baliknya ke siswa, tapi berupanya bisa berupa video ya. Bisa video. Atau bisa ini wawancara. Iya, kalau misalnya kelas 6 mah mungkin kalau bahasa wawancara itu kan boleh lah ya masuk gitu. Kelas 1 kan bingung kan, maksudnya dibuat sederhana aja. Yang penting Ada jawab. banyak jawab. Gimana Bu Guru ngajarin tadi gitu. Tapi senang nggak tadi belajar sama Bu Guru iya. gitu, tapi di video gitu kan. Aduh, ini konten kreator betul. iya betul. Semuanya Bu ini mah. Sutradara, Pemain. pemain. Kalah Ya, itu double. sih, siapa itu sutradara terkenal. Hanung Bramantyo. Hanung Bramantyo kalah. Terus kemudian guru bersikap dewasa dalam menerima masukan. Buktinya apa? Jurnal refleksi. Kuesioner. Ya, kemarin saya ditegur sama teman saya. Mungkin begitu ya tulisan dalam jurnal itu. Pengalaman pribadi aja. Kemarin saya ditegur Tapi oleh. ini masukan dari peserta didik Bu. Oh gitu. Iya. Ada guru juga kan? Enggak, itu kita jurnal refleksi kita. Tapi yang ngisi itu siswa. Oh iya. Buat guru, buat kita, Heeh. siswa, guru bersikap dewasa dalam menerima Oh masukan. iya. Bisa Jadi jadi peserta peserta didik. didik. Misalnya kalau Tiba-tiba anaknya letuk, "Ih, ibu kemana Iya. aja sih?" Iya. Oh iya ya, kemarin saya ada sedikit ini gitu. Umpan balik. Umpan balik catatan diskusi kelas. Luar biasa ya. Kalau dilaksanakan ya keren.
Enggak keluar kita Bu. Langsung Finlandia kalah nih. Iya. Guru berperilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah, insya Allah itu dalam bentuk pakaian dan sebagainya itu kan juga Bentuknya mencitrakan. foto atau video guru yang berpartisipasi. Foto atau video Bu. Tetap Kegiatan foto atau video masyarakat. ya. Mewakili sekolah di acara eksternal. Oke, finish berikutnya nomor 10. Guru mengawal dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Ini masih di kelas berarti. Pengelolaan Observe ya? Observe. Jika guru harus meninggalkan kelas, guru mengaktifkan siswa dengan melakukan produktif terkait dengan mata pelajaran. Ya, misalnya dikasih tugas kan. Berarti SS-annya. Rencana tugas mandiri siswa. Kalau misalnya nggak ada SS-annya, kita ngomong pakai apa? Video berarti? Atau Surat izin bisa. surat izin? Bikin aja surat izin. Kayak hari ini Bu Kulsum izin berarti bisa dengan apa tadi WA-nya, via WA-nya ke Tugas ya, tugasnya di SS. berikutnya guru memenuhi jam mengajar dapat melakukan semua kegiatan. Itu apa? Surat izin keluar sekolah atau surat izin penugasan dari kepala sekolah. Itu lain yang ke depan. Ah, Bisa kayak besok nih yang baru berangkat. Itu suratnya nggak ada Bu. Ada itu di Ada internet, di grup. Di grup doang, berarti di SS juga gitu ya? Di SS. Atau masa sih dalam seumur hidup kita mengajar nggak ada tugas keluar sama sekali gitu. Misalkan tugas membuat soal, tugas rapat apa kemarin di KKG apa gimana yang di semester kemarin kan ada ya gitu. Terus guru minta izin, nah ini sama surat izin. Izin tuh konotasinya kan nggak meninggalkan kelas, nggak meninggalkan tugas secara dari pagi sampai siang gitu kan yang dimaksud di sini. Atau ya komunikasi cek kepala sekolah. Jadi yang sakit-sakit suruh surat keterangan sakit dari dokter. Atau surat zaman dulu kali boleh ya. Tulis surat Ya. Foto jebret. Namanya kita ada keperluan terus kemudian nggak harus ada surat dokter kan repot. Misalnya sakitnya pusing, dia butuh istirahat, Iya. berarti kan pakai surat Pakai biasa surat aja. Soalnya di sini nggak ada. Oh tapi ada kok pakai komunikasi chat juga boleh kok. Iya. Kirim ke WA bisa. Oke ya. Dan nanti ini dipelajarin sendiri aja. Nanti yang saya maksud tuh yang tadi itu loh. Bukti dukungnya mungkin nomor satu ya. nomor 8. Ini nomor berapa? 10 ya ini ya. Iya. 10. Buktinya apa aja gitu. Oke, sekarang kita ke kompetensi sosial. Ada 4 ya. Ini hasil ibu observasi nih. Tapi ya tetap harus ada bukti dukungnya. Catatan anekdot tentang interaksi guru dan siswa. Hasil observasi. Salah satu aja kan Bu, ibu aja yang lebih gampang. Ibu langsung nilai kita, setelah selesai ibu kirim ke kita lagi. Notulen rapat Iya, dulu ada foto ya. Itu ada nomor 2 itu notulen Bu. Iya. Nomor 3 catatan anekdot tentang interaksi guru dan siswa, hasil observasi kelas oleh anekdot mah guru kali. Iya. Itu sama kayak refleksi umpan balik.
hasil observasi kelas oleh kepala sekolah seperti ya kayak ini nanti saya udah diobservasi terus Iya. apalagi catatannya kirim Iya. ke situ. Ini pasca Bu, hasil Oh. observasi kelas itu pasca Iya, berarti. bisa dipasca. Ini umpan balik pasca. Yang orang tuanya nggak usah kan Bu? Ini ada bacaan atau kan pilih atau. Iya, kalau ada atau Nanti capsek kita aja. cari yang paling mudah aja. Untuk Guru apa? sering berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi. Ini foto video itu Udah. Aku berapa orang ya? 4 atau berapa deh? Gak masuk berapa? Dokumentasi foto video interaksi guru dengan berbagai kelompok siswa ya. Dipoto aja pada saat lagi itu foto lagi tadi. ngobrol. Sebenarnya setiap hari udah ngobrol. Ini pas observe Bu. Foto videonya. Ya ada di fotonya aja kan. Ya, pokoknya kalau udah bikin video lengkap lah. Observe. Oke. 12. Freddy udah selesai? Belum. Sekarang 12 ya. 12. Ini juga sama kayak tadi. Umpan balik. Bisa di Iya, bisa diisi melalui Google Form bisa. iya. Atau paper juga bisa. Intinya kan tadi ya aku sampaikan yang harus disediakan pada saat di supervisi adalah tongsis, HP, modul sama perangkatnya dan lain-lain. RKPD, buku Bahan ajar. Terus peralatan. buku bimbingan, buku notula, notulen rapat itu. Nah, buku notula ini terpisah sendiri gitu tentang pembelajaran atau gabung yang setiap hari setiap bulan ada? Gabung aja itu kan termasuk kompetensi sosial. Jadi kalau ada beberapa bukti dukung yang misalnya sama, kita tinggal ini aja. Ada di bukti dukung sekian. Berikutnya profesional, apa ini? Dokumentasi yaitu CP ATP, pemetaan ya. Profesional tuh dan tiap hari kerjain. Guru menyertakan informasi yang update ya, yang terakhir ya. Terus kemudian guru menyusun materi perencanaan dan melaksanakan RPP lagi. Oke, finish. Alhamdulillah. Selesai deh. Belum Bu? Hah? 14. Oh iya, satu lagi. Iya. 14. Laporan evaluasi diri yang berisi refleksi per provinsi. Ini tadi apa ini? Profesional ya? Iya, profesional. Nanti kita bikinin aja EDS ya. EDS itu evaluasi diri sendiri ya. Jurnal pribadi. Ada RPP yang nanti berarti setelah kan tadi kita udah nyiapin RPP nih Bu. Nanti pada saat menyertakan buku dukung yang ini, Ibu bikin RPP lagi yang beda. Tapi bentuk penyempurnaan dari yang setelah dicobakan, setelah diajarkan ke murid, oh ternyata ini gak perlu deh, atau ini harus tambahin deh gitu. Namanya RPP revisi. Nah, toh. Jadi sekaligus untuk perbaikan yang tadi Bu ya. Pada saat saya udah berisi kan, oh ini kayaknya kurang deh Bu gitu, atau ini tadi setelah rencananya udah bagus nih, tapi setelah di lapangan ternyata kayaknya butuh ini deh yang harus diperkuat gitu.
Nah itu kan dituangkan dalam RPP revisi. Tadi ada yang di nomor berapa tadi ya, nomor 2 kan nomor Ini 3. hasil penilaian Bu itu Iya. yang karena nilainya misalnya rendah nih. Nah nanti kita perbaiki melalui RPP itu. Nanti akan dipraktekkan lagi pada Iya. pembelajaran berikutnya. Terus apa ini? Yang nomor berapa? Guru dapat mengaplikasikan pengalaman PKP dalam perencanaan. Didukungnya contoh RPP yang menerapkan metode baru dari pelatihan PKAA. Ini mah yang lagi ngetren kan, Kombel itu RPP juga, tapi mungkin muatannya seperti Misalnya ada deep AI, learning. ya, Nah, ada ini pakai ChatGPT itu kita terapkan. iya, terus sama coding yang kelas 5. Terus coding Bu kelas 5 Bu. Terus kemudian guru melakukan penelitian, mengembangkan karya inovasi, mengikuti kegiatan ilmiah, misalnya seminar. Nah itu mah ada nanti di RGTK juga ada yang PM yang mandiri, pelatihan mandiri. Ikutin aja beberapa kali atau sekali. Alhamdulillah, finish ya. Udah tuh. Nah nanti kalau semuanya ini ada, kemudian kita nilai ada di antara teman-teman guru ini, ada yang inovasinya jreng, inovasinya keren, kan pantas untuk kita kasih nilai sangat baik. Kenapa ini guru ini dikasih nilai sangat baik? Ya ini lihat aja bukti dukungnya nih, inovasinya keren-keren, gitu kan? Ada bukti dukungnya. Tapi kalau enggak ada bisa menjawab dari pertanyaan mengapa ini dikasih nilai sangat baik, itu yang kemudian menjadi problem. Ya, nanti tolong ditularkan ke teman-teman biar nanti ketika rapatnya kita agendakan di hari apa ya. Soalnya ini kan penyambut Ramadan juga gitu, biar tidak terlalu banyak pada pembahasan ini. Ya. Lebih cakep lagi kalau Bu Kina mau Bu Emma ngasih tahu dulu. Pasti teman-teman nanti oke ini Bu Emma ini, wah ini saya ambil ini keren ini, atau ini kalau tambahan ini lebih inovatif lagi, itu kan berarti disitulah kemudian sangat baik masuk. Ya, oke, semangat teman-teman. Kerekam nggak ya? Kerekam kok.